Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Al-Habsyi, mahasiswi Institut Agama Islam Jamet Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Pak Jamari MPD untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 5 ini. Materi ini akan membahas bagaimana sumber daya manusia dikelola agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara efektif, profesional, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Di slide pertama itu ada latar belakang. Di latar belakang dijelaskan, sumber daya manusia merupakan faktor utama keberhasilan lembaga pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan menjadi penggerak utama proses pendidikan. Lembaga pendidikan Islam memerlukan sumber daya manusia yang profesional sekaligus memiliki akhlak yang baik. Perkembangan teknologi menuntut peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Oleh karena itu, diperlukan manajemen SDM yang efektif dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dimaksudkan dari latar belakang makalah ini adalah pentingnya sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Meskipun sarana dan prasarana sudah memadai, tujuan pendidikan tidak akan tercapai tanpa tenaga pendidik yang berkualitas. Dalam lembaga pendidikan Islam, pengelolaan SDM ini tidak hanya berfokus pada profesionalisme saja, tetapi juga pada pembentukan akhlak, amanah, dan tanggung jawab. Selain itu, perkembangan teknologi mengharuskan tenaga pendidik untuk terus meningkatkan kompetensinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 5 rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu pengertian, konsep, tujuan dan fungsi, penerapan, serta tantangan dan solusi manajemen SDM. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai manajemen SDM dalam lembaga pendidikan Islam, sehingga dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di pembahasan pertama, itu ada pengertian sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses mengelola tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar tujuan lembaga pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengelolaannya meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kerja, proses rekrutmen, pelatihan penilaian kinerja, hingga pengembangan karir. Di dalam lembaga pendidikan Islam, manajemen SDM memiliki ciri khas karena tidak hanya menekankan kompetensi, tetapi juga nilai-nilai Islam seperti amanah, tanggung jawab, dan akhlak yang baik, sehingga tenaga pendidik mampu menjadi teladan bagi peserta didik. Di pembahasan kedua yaitu ada konsep manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam. Dimaksudkan di dalam penjelasan ini, dia itu tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja organisasi saja, tetapi juga dapat membentuk sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Di sini ada 5 prinsip dalam konsep manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama itu adalah tauhid, yaitu bekerja sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Selanjutnya ada amanah dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, kemudian keadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh tenaga pendidik. Selain itu juga terdapat prinsip profesionalisme, yaitu menempatkan seseorang sesuai dengan kompetensinya. Terakhir adalah pengembangan berkelanjutan, yaitu melalui pelatihan dan pendidikan agar kualitas sumber daya manusia terus meningkat dengan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi sumber daya manusia. Di tujuan utama manajemen sumber daya manusia yaitu meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional. Selain itu, manajemen sumber daya manusia juga bertujuan meningkatkan mutu lembaga pendidikan, membentuk tenaga pendidik yang berakhlak mulia, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan Islam. Sebagai contoh, guru yang rutin mengikuti pelatihan pembelajaran digital, dia akan lebih siap menghadapi perkembangan teknologi dan akan mampu menciptakan proses belajar yang lebih menarik bagi peserta didik. Untuk mencapai tujuan tersebut, di manajemen sumber daya manusia juga memiliki beberapa fungsi utama. Pertama itu adalah perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan tenaga pendidik sesuai dengan kondisi lembaga. Kedua, rekrutmen dan seleksi untuk memperoleh SDM yang kompeten dan memiliki akhlak yang baik. Ketiga, pelatihan dan pengembangan agar kemampuan guru terus meningkat. Yang keempat, penilaian kinerja untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas. Dan terakhir adalah pemberian kompensasi serta motivasi sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja tenaga pendidik. Pembahasan selanjutnya yaitu ada penerapan manajemen SDM dalam lembaga pendidikan Islam. Penerapan manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan sumber daya manusia bisa disesuaikan dengan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, rekrutmen dan seleksi, yaitu berdasarkan kompetensi, akhlak, dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan bisa melalui seminar, workshop, dan pelatihan teknologi pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja, yaitu untuk menilai kualitas dan efektivitas kerja tenaga pendidik. Sebagai contoh, madrasah memberikan pelatihan penggunaan media pembelajaran digital agar proses belajar menjadi lebih efektif dan lebih efisien.
Pembahasan selanjutnya, tantangan dan solusi sumber daya manusia. Nah, pasti di sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam memiliki tantangan tersendiri. Tantangan di dalam sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam, yang pertama itu kompetisi tenaga pendidikan belum merata. Yang kedua, kemampuan penggunaan teknologi masih terbatas, kesejahteraan tenaga pendidik belum optimal, dan sistem rekrutmen dan promosi belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Dalam solusinya, yang pertama itu meningkatkan pelatihan dan pengembangan profesional, memperkuat literasi digital tenaga pendidik, menerapkan sistem manajemen yang profesional dan transparan, lalu yang terakhir menanamkan budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Di pembahasan terakhir ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa media sumber daya manusia merupakan proses pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara terencana agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Dalam pendidikan Islam, pengelolaan sumber daya manusia ini tidak hanya menekankan kompetensi, tetapi juga pembentukan akhlak dan profesionalismenya. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam serta menghadapi tantangan pendidikan di era modern. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Jamari selaku dosen pembimbing dalam matkul Lembaga Pendidikan Islam dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.